Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi berfirman, Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap dari diri kalian itu ada dalam keadaan tersesat, kecuali orang-orang yang telah aku berikan hidayah kepadanya. Maka mintalah kalian hidayah kepadaku, aku pasti akan berikan hidayah itu. Hidayah adalah al-irsyad, bimbingan, ad-dilalah, petunjuk Allah yang Allah berikan secara langsung kepada hambanya yang ia kehendaki untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hidayah harus terus menjadi teman sejati kita. Sesaat pun tidak boleh lepas dari hidup kita. Karena kalau kita seorang pedagang tanpa dibimbing oleh hidayah, maka kita akan menjadi pedagang yang curang. Jika kita seorang petani tanpa ditemani oleh hidayah, maka kita akan menjadi petani yang licik dan picik. Jika kita seorang pejabat tanpa disertai oleh hidayah, maka kita akan menjadi pejabat yang khianat. Bahkan jika kita seorang guru, seorang ustadz, mungkin seorang kiai, tanpa bimbingan hidayah, maka ia akan kehilangan ketulusan dan kemurniannya. Ilmunya tidak mencerahkan, mungkin akan menyesatkan. Kepribadiannya tidak menebarkan barokah, mungkin saja justru akan menebarkan laknat. Oleh karena itu, hidayah harus terus kita pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal 17 kali dalam 17 rakaat salat wajib kita sehari semalam. Ihdinas shiratal mustaqim. Karena kalau tidak, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita akan digolongkan sebagai orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau orang-orang yang tersesat. Persoalannya adalah apakah kita sedang ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka inilah tanda-tandanya. Yang pertama, i'lamu takallufi fil hayat. Orang yang sedang ada dalam kondisi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, ia selalu sadar apa yang menjadi tugas hidupnya. Semua aktivitas hidupnya akan terus diarahkan untuk beribadah. Ibadah yang beribadah. Berdagang yang ibadah, bertani yang beribadah, mengajar yang beribadah, menjabat yang beribadah. Karena dia sadar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah. Yang kedua, i'lamul haqiqi fil hayat. Orang yang sedang ada dalam kondisi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, ia selalu sadar apa yang menjadi hakikat hidupnya. Ia tidak ambisius dalam urusan dunia, tidak rakus, tidak menganggap kehidupan dunia adalah segala-galanya. Ia sadar betul bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Hanya permainan dan senda gurau. Yang ketiga, i'lamul qasdi fil hayat. Orang yang sedang ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu sadar apa yang menjadi tujuan hidupnya. Ia selalu mengabdikan hidupnya untuk kepentingan akhirat. Tidak takut mati, tetapi dia takut tidak membawa bekal yang baik untuk menghadapi mati. Ia selalu sadar betul bahwa kehidupan akhiratlah adalah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang lebih baik dan lebih abadi. Walal akhiratu khairu wa abaqah. Yang keempat, i'lamu shahib wal udwan fil hayat. Orang yang sedang ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, ia selalu sadar siapa lawan, siapa kawan, siapa teman, siapa musuh hidupnya. Hidupnya senang berkumpul dengan orang-orang soleh, senang bergaul dengan orang-orang yang berakhlak mulia dan berhati malaikat. Sebaliknya, dia benci dan tidak suka bergaul dengan orang-orang yang hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu dan dikendalikan oleh syaitan. Karena dia sadar betul bahwa musuh yang paling nyata dalam hidupnya adalah setan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita selalu ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq ila sani thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.